Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin wa aujabal ittihada wa harramat tafarruqa fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hada man syaa'a ilas siratil mustaqim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'in ila tariqil qawim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim. Masyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Kemuliaan manusia sangat tergantung pada ketakwaan yang tercermin pada akhlaknya, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Oleh karena itu, manusia harus memiliki akhlak yang mulia. Namun dari akhlak yang mulia ini terdapat akhlak yang lebih utama. Oleh karena itu, setiap kita harus berusaha untuk memilikinya, sehingga kita akan menjadi manusia yang istimewa. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan masalah ini kepada para sahabatnya, antara lain kepada sahabat yang bernama Uqbah. Beliau bersabda, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka." Rawahul Hakim. Yang artinya, wahai Uqbah, aku akan beritahu kepadamu tentang seutamanya akhlak, atau yang paling utama akhlak ahli dunia wal akhirah, yaitu menyambungkan hubungan silaturahim kepada orang yang memutuskan kepadamu, dan engkau memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu atau yang menolak pemberian kepadamu, dan memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadirin berbahagia, dari hadis ini ada 3 sifat yang menjadi akhlak utama. Karenanya setiap kita tentunya ingin memiliki dan berusaha untuk mendapatkannya. Yang pertama, tasilu man qata'aka, yakni menjalin hubungan meskipun terhadap orang yang memutuskan hubungan tersebut. Menjadi suatu keharusan bagi setiap muslim untuk menjalin hubungan sesamanya, baik secara kekeluargaan maupun persahabatan, yaitu berdasarkan keimanan, sehingga menjadi bersaudara. Lebih-lebih tentunya kepada saudara yang memang masih
berkerabat atau kekeluargaan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kepada setiap muslim untuk menjalin silaturahim ini dan sangat mencela atau melarang kita untuk memutuskan silaturahim. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan surat Ar-Ra'd ayat 21, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menghubungkan terhadap apa yang Allah perintahkan untuk menghubungkannya, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, dan mereka orang-orang yang takut kepada hisab yang buruk. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi fal yasil rahimah." Yang artinya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diluaskan rezekinya, fal yasil rahimah, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Muttafaqun alaih. Kemudian silaturahim ini tetap harus kita lakukan meskipun terhadap orang yang berusaha memutuskan hubungan itu. Karena memutuskan hubungan silaturahim adalah sesuatu yang sangat dimurkai Allah Subhanahu. Bahkan di dalam suatu hadis dikatakan orang tersebut tidak akan memasuki kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, la yadkhulul jannah qati'un. Qala Sufyan fi riwayati ya'ni qati'ur rahimin. Muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, berkata Sufyan, memutuskan silaturahim. Kalau dalam jalinan hubungan seseorang dan orang lain mengalami suatu gangguan, maka hal ini diberikan solusi agar tidak boleh putus hubungan itu dengan batasan lebih dari 3 hari. Sehingga jangan sampai seorang muslim putus hubungannya dengan sesamanya, khususnya tentu dengan kerabatnya yang setiap hari dia bergaul. Maka apabila dia mati sebelum bertobat, Rasulullah menyatakan dakhalan nar, akan masuk neraka. Sebagaimana sabdanya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin, faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar, rawahu Abu Dawud. Tidak halal, yang berarti haram bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya, tidak menegurnya fawqa salasin, di atas 3 hari. Maka barang siapa mendiamkannya, tidak menegurnya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, dakhalan nar, Rasulullah menyatakan akan masuk neraka, wal iyadu billah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana, rawahu Muslim. Janganlah kamu saling dengki, janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling memutuskan, dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin yang berbahagia. Secara singkat, akhlak utama yang kedua, wa tu'ti man haramaka, yaitu engkau memberi kepada orang yang menahan pemberiannya kepadamu. Memberikan bantuan kepada orang lain, khususnya sama muslim, adalah sikap perbuatan yang amat mulia. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, maka kita membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, bila kita mendapatkan kenikmatan kesehatan jasmani, ilmu, harta yang cukup, dan kesempatan yang ada, mestinya semua itu kita bisa manfaatkan untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Perilaku suka memberi ini lebih mulia dan lebih utama bila dilakukan terhadap orang yang memang tidak mau memberi kepada kita atau tidak suka, karena sebagai pelajaran bagi dia. Dan Allah SWT menyatakan bahwa kebakilan merupakan sesuatu yang tercela.
dan bukan hal yang baik. Bagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 180, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah mengira bahwa orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepadanya itu adalah baik bagi mereka. Bahkan itu adalah suatu keburukan bagi mereka. Mereka akan dikalungkan terhadap apa yang mereka bakhilkan itu nanti pada hari kiamat. Dan milik Allah lah semua warisan di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui dan Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam kehidupan ini akan sangat menyenangkan bila mana para pemimpin kita suka berbagi kepada rakyatnya. Ada suatu kisah, sekelumit kisah pada khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika memperoleh harta uang dari seorang, maka beliau segera memanggil pembantunya lalu berkata, ambillah uang ini dan berikan kepada Abu Ubaidah. Setelah ia menerima, tunggulah beberapa saat dan perhatikanlah apa yang akan dilakukannya. Setelah pembantu Umar itu menyerahkannya kepada Abu Ubaidah, disampaikan kepada Abu Ubaidah tentang harta tersebut, terserah digunakannya. Maka Abu Ubaidah memanggil pembantunya lalu berkata, bantulah aku untuk membagikan harta ini untuk dibagi kepada fakir miskin. Kemudian pembantu Khalifah Umar kembali kepada Khalifah dan menceritakan hal tersebut. Sesudah itu Khalifah Umar memerintahkan lagi kepadanya untuk memberikan harta kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata sama seperti halnya Abu Ubaidah, yaitu baik Mu'adz bin Jabal maupun Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memanggil pembantunya dan membagi-bagikan kepada fakir miskin. Bukan untuk keperluan dirinya, apalagi keluarganya. Apabila hal ini dilakukan oleh para pemimpin kita, tentunya rakyat kita menjadi berbahagia dan makmur. Karenanya Khalifah Umar bin Khattab menangis terharu, mengucapkan alhamdulillah dan bangga karena para sahabatnya menjadi pemimpin yang suka berbagi kepada rakyatnya. Dan ini merupakan suatu pemimpin yang adil dan persoalan akan cepat terselesaikan. Hadirin berbahagia sidang Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya secara singkat yang ketiga atau yang terakhir dalam hadis tadi, wa ta'fu amman zolamaka. Hendaklah engkau memaafkan terhadap orang yang berbuat dolim kepadamu. Ini sangat berat. Merupakan akhlak yang mulia dan lebih utama dari sekian akhlak-akhlak, di mana memaafkan meskipun kepada orang yang zalim kepada kita. Mohon maaf, ketika seorang melakukan kesalahan atau zalim kepada kita, yang membuat kita tentu mengalami suatu kerugian, maka muncullah biasanya ada sifat kekesalan yang terjadi atau kemarahan kepada orang tersebut. Bahkan tidak sedikit saudara-saudara kita yang melampiaskan kemarahannya itu lebih besar lagi daripada apa yang orang tersebut melakukannya kepada kita. Ini tentu sangat tidak diharapkan. Karena itu memaafkan merupakan sesuatu yang jauh lebih baik, apalagi kepada orang yang telah zalim pada kita. Dan juga apalagi di saat kita begitu marah. Dalam hidup ini memang banyak orang yang bersikap, berperilaku tentunya tidak menyenangkan. Karena hal itu menuntut kelapangan dada. Sehingga memberi maaf dalam bentuk ucapan itu lebih baik daripada mendiamkannya. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Al-Baqarah 263.
ucapan yang baik, pemberian maaf itu adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu hal yang menyakitkan. Dan Allah Ghaniyun Halim, Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Suka memaafkan apalagi kepada orang yang berlaku tidak baik kepada kita, merupakan akhlak yang mulia dan sangat mulia, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegera kepada maghfirah, pengampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat senang, cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, orang yang suka memberi maaf akan mencapai kedudukan yang amat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Dan tidaklah Allah akan menambah hamba yang pemaaf itu illa izzan, melainkan dengan kemuliaan. Maka bila tiga akhlak utama ini dimiliki oleh banyak orang, oleh kita semua, maka kehidupan di dunia ini insyaallah akan menyenangkan, karena masing-masing orang ingin menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Karena hal ini disabdakan Rasulullah, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi manusia-manusia muslim yang bertakwa, yang mempunyai akhlakul karimah. Semoga Allah melindungi kita semua, menyelamatkan kita dari fitnah dunia, termasuk penyakit wabah virus corona ini. Dan juga semoga saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Gaza khususnya, mereka akan selamat daripada kekejaman, kebiadaban, yaitu Zionis, Yahudi laknatullah, dan memberikan kekuatan pada mereka dan kemenangan bagi rakyat Palestina. Amin ya robbal alamin. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu bikum, barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzil hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihin qudsi qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin fi Palestin wa ansuril islam muslimin fi kulli makan wa ansur juyus al muwahhidin wa ahlil kafaratul musyrikin wa ali kalimataka yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurkum washkuru an ni'amihi yazidkum wasallim faditikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.